Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back in my channel, sahabat Rica, sahabat Reni channel, dimanapun kalian berada. So, hari ini kita ketemu lagi setelah hampir 30 hari aku nggak nge-konten. Hari ini aku hadir lagi untuk menjumpai kita semua. Kita jumpa lagi di Riani Dharma Channel. Hari ini masih di edisi yang sama. Kita masih akan tetap membahas tentang seputar dunia usaha. Dimana hari ini aku akan membahas seputar ada dua kategori usaha yang akan aku bahas hari ini, yaitu aku akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing usaha ini. So, buat kamu yang penasaran, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk di videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk kalian subscribe dulu, like dulu, dan share video ini ke semua teman-teman kalian, supaya edukasi yang saya bagikan hari ini bisa kita terima dengan baik, kita implikasikan ke masyarakat dengan baik. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, so kalian langsung aja subscribe, like, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin mengetahui tentang suatu edukasi, silahkan kalian tinggalkan jejak komentar di kolom komentar dari video ini, dan akan saya buatkan video untuk menjawab dari pertanyaan kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita tonton videonya. Jangan di skip ya. Oke, sesuai judulnya, jadi yang pertama di sini yang akan saya bahas adalah sebagai dropshipper. Di mana dropshipper adalah orang yang dipercaya atau orang yang mencari kepercayaan dari suatu company atau suatu toko guna mendapatkan barang untuk mereka jual tanpa memerlukan modal untuk mengorder barang. Jadi dropshipper itu adalah mereka hanya bermodalkan dengan mempromosikan barang dari company atau dari sebuah toko. Itu dropshipper. Keuntungannya adalah mereka tidak memerlukan modal yang besar untuk menyetok barang. Mereka hanya mencari sebuah kepercayaan dari toko atau company untuk bisa mempromosikan barang jualan dari toko tersebut atau company tersebut. Dimana ketika mereka telah melakukan penjualan, mereka akan mendapatkan keuntungan yang akan diberikan oleh pihak toko kepada mereka. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya mau jelaskan bahwa ada perbedaan antara reseller dan dropshipper. Dropshipper di mana adalah mereka yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari company atau toko yang berfungsi sebagai marketing atau menjual produk-produk dari toko tersebut dan mendapatkan keuntungan dari toko tersebut. Sedangkan reseller adalah mereka yang harus memiliki modal menyetok barang dari sebuah company atau sebuah toko dalam jumlah atau kapasitas yang telah ditentukan oleh toko, di mana seorang reseller itu ditarget dalam penjualan harus mencapai target yang ditentukan oleh toko atau company. Oke, kita lanjut. Setelah saya memilah antara reseller dan dropshipper, kita kembali pada pembahasan kita, yaitu dropshipper. Keuntungan yang pertama saya sudah jelaskan tadi bahwa seorang dropshipper tidak memerlukan modal yang banyak untuk menyetok barang untuk mereka jual kembali. Dropshipper hanya memerlukan sosial media, memanfaatkan sosial media ataupun mampu mengimplikasikan ilmu marketingnya atau kemampuan marketingnya kepada lingkungan sekitarnya untuk menjual produk yang telah dipercayakan oleh toko atau company. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, seorang dropshipper tidak perlu repot mempacking barang, karena barang yang mereka jual akan dipacking oleh toko dan dilanjutkan kepada si pembeli. Jadi tujuan dari dropshipper di sini hanya menerima pembeli, mencatat di mana tujuan pengiriman barang, dan menyetor itu kepada toko. Beda dengan reseller yang saya bilang tadi, mereka menyetok. Itu poin yang pertama. Jadi di sini saya akan membahas mengenai dropshipper dengan usaha tetap. Di mana usaha tetap ini adalah pemilik toko atau company yang menyediakan barang. Di sini kalau company atau suatu usaha menetap di mana dimodali oleh pemilik atau owner, itu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sebagai contoh adalah mereka harus menjual dalam 1 bulannya itu sesuai target. Kenapa demikian? Karena di dalam suatu usaha, di dalam suatu company atau toko atau usaha tetap lainnya, mereka punya target penjualan sebab mereka punya target pencapaian keuntungan. Di mana seperti yang saya bahas sebelumnya, suatu usaha itu harus memiliki target perhitungan keuntungan karena mereka harus membayar gaji karyawan, membayar pengeluaran untuk akomodasi dan lain sebagainya.
Sehingga mereka yang memiliki usaha tetap adalah mereka yang benar-benar sudah siap mentalnya untuk terjun benar-benar ke dunia usaha, mengimplikasikan ilmu mereka di dunia usaha. Dimana seorang yang memiliki usaha itu boleh dikategorikan adalah berat sih, menurut saya sendiri berat, karena setelah saya menjalani, ketika kita memiliki usaha tetap itu kita harus pertama memiliki modal yang tetap, dimana kita harus bisa mengelola modal tersebut. Tidak boleh modal tersebut sampai habis terkonsumsi. Jadi kita terus berpikir bagaimana kita bisa mendatangkan dropshipper dan reseller sebanyak-banyaknya. Beda halnya dengan dropshipper. Dropshipper adalah mereka yang tidak perlu jaga usaha atau tidak perlu stay in place tempat mereka usaha, nggak perlu. Jadi mereka hanya menggunakan sosial media mereka dimanapun mereka bisa bekerja. Mereka bisa bekerja dari rumah, dari kampus, dari kantor, dimanapun mereka berada, mereka bisa bekerja. Beda halnya dengan owner atau orang-orang jenis usaha yang memang benar-benar stay in place atau mereka stay di tempat gitu. Mereka harus mencari banyak dropshipper. Sebenarnya keduanya adalah saling berkesinambungan, di mana owner atau toko atau company memiliki sebanyak-banyaknya dropshipper. Hanya saja yang membedakan kelebihan dan kekurangannya adalah dropshipper mereka tidak dituntut untuk saya harus jaga toko saya dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga tidak perlu memakan banyak waktu. Itu menurut saya kalau sebagai dropshipper. Sedangkan kalau dari owner atau pemilik company atau pemilik toko, mereka harus stay in place dari waktu yang mereka tentukan. Misalkan saya harus buka toko saya nih dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Itu berarti mereka harus konsisten, dimana ketika orang menjual dengan orang berbisnis itu berbeda. Orang menjual adalah mereka yang stay di tempat, tetapi mereka tidak menghitung atau menyediakan banyak strategi untuk usaha mereka. Jadi mereka hanya berharap hari ini dan akan datang pelanggan atau pembeli membeli di tempat saya. Sedangkan mereka yang entrepreneur atau mereka yang usaha adalah mereka yang berpikir bagaimana saya bisa membangun banyak relasi di luar dari tempat usaha saya untuk mendapatkan income yang sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya yaitu itu salah satu kelemahan ya, kelemahan di mana kita memiliki usaha tetap. Namun itu salah satu kelemahan yang kita miliki ketika kita baru memulai usaha. Beda halnya dengan istilah yang menyatakan bahwa usaha jalan, owner pergi jalan-jalan. Beda ya. Istilah itu menurut saya belum bisa digunakan oleh UMKM yang belum maju atau belum berkembang. Yang dimana owner itu masih harus terjun, turun langsung mengelola usaha itu, menjaga usaha itu, memanage sampai benar-benar ada perkembangan yang signifikan yang terjadi di dalam usaha itu. Oke, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa untuk dropshipper keuntungannya adalah kita tidak perlu stay di tempat, kita tidak perlu jaga, kita tidak perlu membuang banyak waktu. Misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam kita hanya harus menjaga tempat usaha kita. Jadi dia fleksibel. Kalau dropshipper itu dia fleksibel, dia bisa kerjakan di mana saja, kapan saja. Oke. Sedangkan usaha tetap adalah di mana kita itu dituntut untuk bertanggung jawab konsistensi. Kita harus siap, misalkan kita menentukan kita harus buka dari jam 7 sampai jam 9 malam, maka kita harus melakukan itu. Kita harus buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi sebenarnya itu salah satu kelemahan dari usaha menetap. Namun kita bisa lagi memanage itu dari usaha menetap kita bisa manage bahwa saya mau buka jam sekian, istirahat jam sekian, tutup jam sekian. Itu kelebihan, salah satu kelebihan dari usaha menetap. Sedangkan dari dropshipper mereka itu hanya diberikan income dari toko. Jadi mereka tidak bisa menentukan bahwa ide-ide kreatif yang mereka punya, mereka hanya bisa menerapkan di seputaran cara mereka berjualan, tapi mereka tidak terpikir untuk bagaimana bisa saya dalam kurun waktu sekian harus menyetok barang sekian, tidak. Jadi itu yang berpikir keras tentang hal itu adalah owner atau pemilik toko. Namun sekali lagi saya bilang, keduanya ada saling keterkaitan tapi memiliki kekurangan. Masing-masing memiliki kekurangan dan masing-masing memiliki kelebihan. Sekarang semua tergantung dari teman-teman sekalian. Apakah teman-teman ingin melakukan usaha sebagai dropshipper di mana dia tidak memerlukan modal yang besar, mereka hanya memiliki modal kepercayaan dari owner atau dari toko untuk bisa mendapatkan keuntungan atau income. Sedangkan ketika
kalian memilih untuk usaha menetap atau usaha yang menempati suatu tempat usaha, itu kalian harus sudah siap untuk konsisten. Saya harus konsisten mengelola usaha ini sampai berkembang. Dengan cara apa? Dengan kita memperbanyak dropshipper dan reseller. So, buat kalian, ini sudah sangat era digital. Menurut saya, ketika kita ingin memulai bisnis bukan hal yang sulit lagi. Jadi kita bisa memulai semua dari sosial media. Buat kamu yang belum punya modal, silahkan kalian bisa mencari kepercayaan dari teman sekitar yang sudah memiliki modal usaha tetap, atau dari keluarga, atau dari orang tua. Silakan kalian mencari kepercayaan untuk diberikan modal agar kalian bisa mengelola modal itu dan mendapatkan keuntungan. Namun tidak terlepas dari itu, saya mau sampaikan kepada kalian yang dropshipper, bukan berarti kalian dropshipper yang hanya mendapatkan keuntungan dalam arti ya udahlah saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dengan menjadi seorang dropshipper. Tapi kalian tidak pernah berpikir bagaimana saya mengatur dan mengelola keuangan agar saya tidak selamanya menjadi dropshipper, dimana kalian kedepannya akan berkembang mungkin menjadi reseller, atau kedepannya lagi ketika kalian sudah memiliki dana lebih, kalian bisa menjadi seorang owner atau pemilik sebuah usaha, atau menjadi direktur dari sebuah company. So, usaha itu yang diperlukan oleh kekuatan mental kita, dituntut untuk kita terus berkembang. Jadi usaha itu nggak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa ya sudahlah, pendapatan saat ini saya sudah cukup untuk mencukupi makan hidup saya. Dan sekali lagi, usaha menetap kita yang dibutuhkan adalah konsistensi, dimana ketika rekan-rekan sudah mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk saya memulai usaha, saya hanya mau bilang sama kalian konsisten dan tetap pada pendirian kalian. Terlepas dari kita berbicara agama bahwa rezeki Tuhan sudah mengatur, karena saya percaya bahwa ketika Tuhan sudah mempercayakan kita rezeki, kita hanya perlu untuk bagaimana berusaha untuk mengambil atau meraih rezeki itu. So, buat kamu, silahkan buat kalian yang sudah mendengarkan sedikit penjelasan saya pada hari ini, silahkan kalian menentukan sendiri apakah kalian ingin menjadi seorang dropshipper karena kalian masih mengalami kelemahan modal, atau kalian sudah berani mengambil tindakan untuk memulai sebuah usaha. Apapun bentuk dan wujudnya, namanya usaha, yang dibutuhkan adalah konsistensi. Buat kalian semua yang baru memulai usaha, semangat, pantang menyerah, dan ingat, jangan mudah goyah. Tetap konsisten sesuai aturan yang kamu buat untuk memulai usaha kamu dan terus berkembang menjadi yang seperti kamu mau. Oke, demikian sahabat Reni edukasi saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya supaya ketika saya membagikan video baru kepada kalian, kalian langsung bisa menerima notifikasinya. So, tetap pada prinsip kita bahwa tetap pada prinsip saya dan kita semua bahwa channel ini akan dibangun untuk memberikan edukasi positif kepada kita semua, dimana saya akan hadir untuk memberikan edukasi, inovasi, dan inspirasi untuk kita semua. So, thank you for watching. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai tanpa kalian skip. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk lingkungan kita. Tunggu video saya selanjutnya supaya kalian bisa dapatkan notifikasi. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya yang ada di bawah, dan jangan lupa subscribe karena subscribe adalah merupakan wujud support kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus membagikan edukasi positif kepada lingkungan dan kepada kita semua. Oke? Sebelum saya akhiri video ini, sebelum saya tutup semuanya, jangan lupa buat kalian yang punya pertanyaan atau ingin mengetahui tentang suatu edukasi, silahkan kalian tinggalkan jejak komentar kalian di dalam kolom komentar supaya kalian akan mendapatkan jawabannya di video-video saya yang berikutnya. Sekali lagi, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.